tuh barangnya. Masuk Kan di tuh sini, barangnya, gitu. jangan cepat-cepat lapor polisi. Iya, aduh. Sebelum menuju ke selesaikan Demokrat, di sini. sebelum menuju ke Nasdem yang masih kita tunggu sampai dengan saat ini, Ya. saya menuju ke Bang Emrus. Baik. Bang Emrus, ini kan sebetulnya ada persoalan di ranah umum, persoalan kekecewaan antara partai politik, kemudian dibawa ke ranah hukum meskipun nyaris dilaporkan, tidak dilaporkan. Apakah ini tidak sepantasnya dibawa ke ranah hukum atau menurut Bang Emrus memang nggak cukup kuat ini untuk dibuat ke ranah hukum, makanya tadi dibatalkan? Persoalan ini adalah persoalan komunikasi antar pribadi dan komunikasi politik. Jadi ada dua persoalan komunikasi di sini. Persoalan komunikasi antar pribadi bahwa mereka tidak ada yang mau rendah hati untuk membina komunikasi satu dengan yang lain. Kalaupun ada perbedaan. Misalnya saya kira ada peluang komunikasi antar pribadi yang bisa digunakan oleh Caimin. Caimin kan menterinya Pak SBY. Tentu ketika dia dilamar untuk menjadi calon, alangkah idealnya dia telepon Pak SBY. Bahwa kondisinya begini, begitu kan dia sampaikan demikian. Baru kemudian kalau ada perbedaan, kenapa tidak Pak Caimin menjadi mediator di antara mereka, antara Nasdem atau katakan Surya Paloh dengan Demokrat. Jadi Caimin tidak digunakan kesempatan ini, boleh jadi kembali lagi ke komunikasi politik, yaitu ini soal kekuasaan. Ini kesempatan buat saya untuk disounding menjadi bakal calon wakil presiden. Walaupun jaminan menang atau tidak, saya kira pertarungan masih ketat. Nah ini persoalannya. Baru kemudian saya melihat antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi politik, lebih dominan komunikasi politik yang mengganggu komunikasi antar pribadi. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena komunikasi politik itu ke persoalan pertukaran kekuasaan, bargaining. Saya dapat apa, saya melakukan apa. Boleh jadi tidak ada titik temu antara Demokrat dengan Nasdem. Saya kira tidak di sini masuk adalah PKS. Karena PKS saya lihat di posisi netral gitu dari pandangan-pandangan yang diucapkan. Tetapi yang berseberangan antara Nasdem dan Demokrat. Jadi bisa saja itu tidak ada titik temu dalam konteks bargaining. Katakanlah dalam membangun koalisi tersebut. Misalnya antara lain bisa saja persoalan itu adalah tidak titik temu salah satu diantaranya adalah soal pembiayaan. Kenapa saya mengatakan begitu? Anies Baswedan mengatakan di ruang publik bahwa Demokrat sama PKS belum berkontribusi biaya. Nah ini sehingga oleh karena kalau itu saya potong kalau itu enggak. Sebentar dulu Bang. Karena kalau soal itu udah berapa banyak kami habis dengan baliho dan semuanya gitu ya. Oke, itulah yang dikatakan kami bantah itu. Itulah yang dikatakan oleh Anies Baswedan. Saya hanya mengutip, berarti ada kemungkinan terjadi itu. Baru kemudian saya melihat bahwa seharusnya Anies Baswedan berperan sebagai negarawan, sebagai presiden. Bahkan saya melihat dalam konteks di sini Anies Baswedan tidak punya otoritas, otonomi menentukan wakil presidennya. Pernyataan Bang Emrus ini supaya lebih afdol. Ini ada Sekjen Partai Nasdem yang sudah bergabung bersama kita, ada Bang Hermawi Taslim. Bang Hermawi Taslim, kami ingin tahu alasan Ahmad Saroni melaporkan ada unsur ucapan yang tidak benar mengarah ke berita bohong disebarkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Meskipun tadi batal dilaporkan atas arahan instruksi dari Surya Paloh. Bang Hermawi. Iya, jadi yang pertama saya cerita secara kronologis dalam pertemuan tim 8 dengan Pak SBY di Cikeas, itu anggota tim 8 dari Nasdem Willy Aditya ada tugas ke daerah. Oleh karena itu untuk memastikan dari Nasdem tetap ada 2 orang, ada Sugeng Suprawoto dan satunya, maka kita utus Saroni. Jadi Saroni itu pemain pengganti. Ketika Pak SBY berpidato di televisi, kami sama-sama mendengar, termasuk Pak Saroni. Dalam beberapa momentum dia selalu kaget. Loh, saya di situ kok, bukan begitu omongannya. Nah, setelah selesai deklarasi, Saroni bilang, gue mau lapor ini nggak benar nih, ini kebohongan publik ini. Saya katakan waktu itu, Anda kalau melapor harus izin partai. Dia mengatakan, enggak, gue lapor secara pribadi. Hari Minggu, dia dan timnya itu rapat, saya diundang, saya berhalangan hadir karena saya harus ke gereja. Lalu dia sepertinya sudah siap melapor. Tadi pagi sebelum ke Bareskrim, kami masih ketemu di Plaza Senayan, dia undang saya dan Charles dan Peter Konta. Kita berbicara, dia sudah bulat tekadnya untuk membuat laporan. Saya bilang, kamu akan lapor apa? Ya kebohongan publik.
Salah satu yang dia katakan itu adalah tim 8 tidak ada menyetujui tanggal deklarasi. Dia bilang, yang ada itu adalah SBY mengajukan tanggal tapi tidak direspon oleh tim 8. Itu salah satu poin kebohongan publiknya. Lalu kita karena dia sudah dengan beberapa media, ya ini kan hak dia pribadi. Saya cuma ingatkan, orang agak susah memisahkan Sahroni sebagai pribadi, Sahroni sebagai anggota fraksi yang adalah wakil ketua Komisi 3, Sahroni yang adalah bendahara umum Nasdem. Saya malah bercanda, saya bilang tanpa Nasdem Anda tidak ada apa-apanya. Dia jalan, kemudian Pak Charles bilang sama dia, karena Pak Surya itu masih dalam perjalanan di Eropa dan transit di Singapura, walaupun ini tidak ada hubungannya dengan laporan Anda ini adalah hak warga negara, baiknya konsultasi dengan Pak Surya. Nah, di Bareskrim itu ketika dia akan masuk, dia telepon. Kabarnya dia speaker, didengar oleh teman-teman media supaya teman-teman media tidak terlalu kecewa. Dia mengatakan, gue mau telepon ketua umum gue. Kalau oke gue jalan, kalau gue dilarang gue stop ya. Nah, itu Pak Surya ini kan selalu ingin membangun komunikasi yang baik. Saya dengar tadi Pak Surya mengatakan, untuk apa ini problem kita belum selesai, kamu jangan nambah lagi, nanti tambah riuh. Ini kan sudah mulai, tensinya sudah mulai turun. Nah, saya kira Pak Surya itu ada benarnya. Siang ini kan AHY sudah berbicara lain. Nah, kemudian rupanya jadi dia dengar itu, dia mungkin tidak puas atau ingin mengkonfirmasi ulang, juga telepon Anies. Nah, Anies ini kan Anies dan Sahroni kan hubungan baik. Karena ketika Anies jadi gubernur, Sahroni itu ketua OC Formula E. Nah, jawaban yang sama juga dia dapat dari Anies. Anies bilang, kita move on, kita sudah punya koalisi, lebih bagus energi kita pakai untuk hal-hal yang lebih positif. Untuk apa lapor-lapor seperti itu? Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, setelah dua pertimbangan itu, beliau mengurung niatnya. Tetapi poin penting yang saya dapat dari Sahroni, karena saya sama dia beberapa hari ini cukup dekat, adalah pidato yang diungkapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat di televisi itu menurut Sahroni yang hadir dalam pertemuan di Cikeas hadir penuh dari awal sampai akhir. Menurut dia ada poin-poin yang mengandung kebohongan publik. Bahkan tadi dia sudah merekam pasal-pasalnya. Sahroni ini walaupun dia wakil ketua Komisi 3, tapi dia bukan latar belakang lawyer. Tadi ada beberapa konsultan hukumnya. Oke, baik Bang Hermawi. Saya kira itu yang saya bisa jelaskan. Oke Bang Hermawi, tapi kita masih betul-betul penasaran sebetulnya kenapa akhirnya men-switch. Di awal kita melihat bahwa dukungan tampaknya kepada AHY untuk mendampingi Anies Baswedan. Tapi tiba-tiba hanya dalam waktu satu malam, dalam waktu satu hari tampaknya switch pindah langsung dan sudah dideklarasikan bersama dengan Muhaimin Iskandar. Apa pertimbangannya? Apakah memang ada unsur elektoral atau mungkin ada hal lain? Tapi nanti dijawab ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.